Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini, tanggal 4 Januari 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 4 Januari 2025. Oke, kalau aku salah ngomong ya, maaf ya. 2025, hubungan yang karmic relationship. Hubungan yang berhubungan dengan karma ya, ada karmanya nih hubungan. Biasanya hubungan kayak gini tuh hubungan yang mungkin menghadirkan third party atau apa, bisa jadi hubungan dari orang tua yang mungkin pernah menyakiti ya pasangannya di masa lalu gitu ya, jadi kenanya di kamu bisa jadi, tapi ini lebih banyak kisahnya mungkin third party ya, antara kamu yang menghadirkan pihak ketiga atau dia yang menghadirkan pihak ketiga. Oke, aku melihat di sini ada kebencian nih, ya, ada kebencian. Jadi bisa jadi kamu memang sangat membenci dia saat ini, atau bisa jadi kalau misalkan kamu tidak membenci dia, berarti dia yang membenci kamu. Silahkan disituasikan saja. Kenapa ada kebencian di sini terjadi? Karena ada trigger, ada pemicu yang membuat kalian terluka. Lihat ini, gambarnya ada roti berbentuk love gitu ya, dan kemudian retak, kemudian ada mawar di sini, dan ini sudah kering, sudah layu gitu ya. Jadi ada hati yang mungkin sudah hancur, terluka, kecewa, ada gairah cinta yang sudah pupus, sirna, dikhianati, nah seperti itu. Jadi pemicunya adalah tentang sesuatu yang membuat kalian terluka gitu ya, membuat kalian kecewa ya. Bisa jadi karena third party, dia misalkan menghadirkan pihak ketiga. Pihak ketiga itu nggak hanya tentang pasangan lain, bisa juga mungkin pihak ketiga itu orang tua, keluarga, teman, atau siapapun ya, atau apa, misalkan pekerjaan juga bisa. Jadi mungkin selama ini kamu diduakan, kamu ditigakan, diempatkan, entah deh mau berapa banyak. Dan di sini aku lihat kamu sudah memiliki suatu persepsi bahwa ini orang melukai aku, sehingga aku membencinya, aku tidak suka dengannya, aku mati rasa, aku tersakiti, ya aku lelah, aku sakit hati, nah bla 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 gitulah intinya ya. Sehingga aku lihat di sini memang kamu nampaknya memang sudah melepaskan ya, sudah melepaskan karena perasaanmu sudah mulai bergejolak ke arah yang membencinya, ke arah yang kecewa, ke arah sakit hati, lelah, apa ya, ya benar-benar kecewa. Gimana sih kalau orang kecewa tuh berarti kan udah nggak mau lagi berurusan, nggak mau lagi ada komunikasi, nggak mau lagi tahu keadaan, nggak mau ikut campur gitu ya. Pokoknya nggak mau berurusan dengan seseorang itu karena sudah terlanjur kecewa gitu ya. Jadi itulah perasaan kamu sudah bergejolak gitu ya. Dan aku lihat mungkin hubungan kamu dengan dia ternyata singkat ya, entah walaupun kalian memang PDKT-nya lama bertahun-tahun, atau kalian kenalnya, kalian deketnya itu udah bertahun-tahun, tapi kalian merasa hubungan ini tuh dijalaninya sangat singkat, atau bisa jadi mungkin walaupun udah bertahun-tahun kenal, mungkin hubungannya on off, sehingga terasa singkat hubungannya gitu ya. Atau misalkan kemarin setiap kali dia datang ke kamu paling 2-3 hari, tahu-tahu udah ngilang ya. Atau kemarin baru aja ngobrol
tahu-tahu dia udah nggak ada komunikasi lagi, dan abis itu karena kamu sudah capek ya hubungannya on off terus, akhirnya kamu yang meminta kepada dia untuk oke, kita berakhir aja, kita menjadi orang asing lagi. Seperti itu bisa jadi ya. Intinya kamu merasa bahwa hubungan ini sangat singkat ya, kalian berinteraksi itu sangat singkat gitu, entah memang dari waktu atau memang setelah dijalani ya cuman beberapa saat doang gitu ya, beberapa hari, beberapa minggu gitu doang. Oke. Kalau aku lihat di sini, dia itu memang masih sangat tertarik sama kamu. Dia masih ada rasa sayang sama kamu. Dia merasa bahwa kamu itu masih menggoda hatinya. Bahkan aku lihat di sini karena dia masih memiliki rasa cinta terhadap kamu, dia memang masih ingin sekali berkencan ya, memiliki hubungan kembali dengan kamu ya, berkencan seperti itu. Bahkan ada wedding ring ya, kemungkinan aku lihat di sini memang dia ingin bersatu kembali dengan kamu. Bahkan aku lihat di sini memang mungkin kalian sudah sempat merencanakan pernikahan, atau memang kamu sedari awal memang pengennya itu nikahnya sama dia gitu ya, pengen adanya pernikahan bersama dia gitu. Terus itu aku lihat juga di sini ternyata kamu dengan dia masih memiliki koneksi jiwa ya, dan dia pun masih memiliki rasa cinta yang abadi. Dan aku lihat di sini dia masih setia ya, rasa cintanya sama kamu, walaupun mungkin saat ini dia ada yang lain, dia udah punya pasangan, atau kamu yang sudah punya pasangan gitu ya. Kalau masalah tentang perasaan cinta, itu masih setianya sama kamu, dan aku lihat juga kemungkinan kamu juga sebenarnya masih sayang, masih memiliki rasa cinta sama dia, cuman memang kamu sudah terlanjur kecewa gitu ya. Jadi walaupun kamu cinta, tapi karena rasa kecewamu sudah begitu besar, ya udah mungkin kamu ingin tutup begitu saja gitu ya. Tapi kalau masalah tentang perasaan cinta, itu masih abadi, masih sama-sama saling setia gitu. Jadi kalau aku lihat di sini walaupun sudah punya pasangan satu sama lain, rasa cinta itu masih ada gitu ya. Walaupun misalkan kamu sudah sudah sangat kecewa ya, sebenarnya juga masih ada rasa ke dia gitu. Oke, kalau aku lihat di sini ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia, bisa jadi juga energi kalian berdua ya. Ada cinta tanpa syarat ya. Mungkin selama ini kamu itu telah memberikan rasa cintamu tanpa syarat, bahkan saking cintanya kamu terhadap dia, kamu selalu memberikan apapun yang dia mau. Kamu selalu perhatian sama dia, kamu selalu mengorbankan segalanya untuk dia, seperti itu ya. Tapi aku lihat nampaknya memang mungkin kamu karena sudah terlanjur kecewa sama dia, sehingga sekarang kamu memilih untuk lebih mencintai dirimu sendiri aja gitu ya. Dan aku lihat mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang egois, atau bisa jadi kamu juga memang orangnya egois gitu ya. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya ya, baik kamu dan dia sama-sama memiliki ketertarikan satu sama lain ya. Aku lihat di sini kamu sebenarnya memang masih tertarik sama dia, dia pun masih tertarik sama kamu gitu ya. Dan kalau masalah tentang perasaan, aku lihat dia masih utuh sayang sama kamu, dan aku lihat juga sebenarnya kamu ya masih ada rasa sayang sama dia, cuman sudah tertutupi dengan rasa kecewa gitu. Oke,
Kemudian aku melihat di sini dia masih sering melihat-lihat foto-fotomu, karena aku lihat di sini terutama hari ini ya, dia sangat merindukan kamu. Bahkan hari ini juga dia sering bernostalgia, memikirkan apa yang pernah terjadi di antara kalian, mengingat-ingat momen-momen yang pernah terjadi di antara kalian ya. Aku lihat di sini bahkan dia sampai menghalukan hal-hal baru bersama dengan kamu. Tapi itu hanya di sebatas di pikiran gitu ya. Aku lihat di sini. Tapi ya hari ini dia sangat merindukan kamu. Dia mungkin kalau punya foto kamu di handphone dia, atau ya dia punya foto kamu ya, itu ya dia lihat. Atau kalau dia tidak memiliki foto yang dia pegang atau di handphone dia, mungkin dia melihat di media sosialmu ya, lagi scroll-scroll foto-foto kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih sering stalkingin kamu, atau ya masih suka memandangi foto-fotomu. Oke, kemudian ada shock di sini, ada perubahan secara mendadak yang terjadi dalam dirimu. Ada sesuatu yang tiba-tiba kamu itu berubah gitu. Itu yang membuat dia kaget, itu yang membuat dia tidak menyangka kamu kok berubah seperti itu. Jadi mungkin dulu tuh kamu tuh bucin banget, misalkan ya, dulu tuh kamu bucin banget. Kamu itu kalau misalkan dia selingkuh ya, kamu tuh ngejer-ngejer dia, kamu tuh mohon-mohon, nangis-nangis, kamu chatin dia, ngebom gitu ya chatnya, atau teleponin dia gitu ya. Pokoknya kayak ngemis-ngemis gitu deh ya. Dia ngerasa banget kamu kalau misalkan dia tinggalkan itu kayak takut banget kehilangan dia, intinya seperti itu. Sehingga dia berpikir kamu nggak bakalan nih melepaskan dia gitu ya, karena kamu udah terlalu bucin gitu sama dia. Tapi ternyata sekarang dia lihat, jangankan nyariin, telepon pun tidak ada, chat pun tidak ada, membahas dia pun tidak ada, tanya kabar pun tidak ada, gitu ya. Bahkan malah kamu sekarang cekakak. Oke, maaf ya tadi videonya terpotong. Jadi udah sampai aku shuffle, kepotong gitu. Oke, jadi sampai mana tadi? Sekarang kamu justru malah dia lihat ya, have fun dengan teman-temanmu ya, bergembira cekakak-cekikik dengan teman-temanmu ya, kemudian mencintai dirimu sendiri, belanja ini itu, pergi ke sana sini, sibuk dengan karirmu, fokus dengan kehidupanmu, keluargamu. Intinya di sini benar-benar kamu tuh beda banget ya, berubah banget. Itu yang dia lihat dari kamu. Dia ngerasa kamu tuh nggak seperti dulu lagi, yang notabene dulu kalau misalkan dia ngilang sebentar, atau misalkan kamu tahu dia selingkuh aja ya, kamu udah ngebomin chat sama dia, teleponin dia terus-terusan, takut banget kehilangan dia. Lah sekarang dia mau jungkir balik juga bodo amat gitu. Aku lihat di sini ya, kamu udah nggak peduli gitu ya, udah cuek banget. Dia mau ngapain, mau bersama dengan siapa juga ya udah, itu hak dia. Itu yang aku lihat dari kamu ya, kamu tidak lagi seperti dulu, dan itu yang membuat dia merasa kaget. Kamu kok sekarang berubah ini, kamu kok sekarang seperti ini, tidak seperti dulu yang kemana-mana itu pasti nyariin dia, terus itu kemana-mana tuh pasti teleponin dia kayak gitu. Intinya dulu tuh pokoknya kamu tuh takut banget lah kehilangan dia. Tapi kalau sekarang tuh kayak bodo amat gitu ya. Dia ngelihatnya kamu kayak nggak butuh dia lagi, kamu seperti sudah tidak mau bergantung sama dia lagi, tidak mau hanya berpatokan pada dia aja hidupnya gitu ya. Aku lihat seperti itu. Oke, kemudian ada the lovers di sini. Memang aku lihat sebenarnya dia ini memang masih cinta sama kamu, dan aku lihat juga sebenarnya dia masih sangat ingin harmonis dengan kamu ya. Dia juga kaget awal hubungan kamu dengan dia sebenarnya
adem ayem aja, kok tiba-tiba kamu seberubah ini gitu. Dia ngerasa kemarin tuh kayak baik-baik aja gitu, kok sekarang kamu mengambil langkah atau mengambil keputusan untuk seberubah ini gitu ya. Dan aku lihat di sini mungkin dia memang menghadirkan pilihan lain ya, atau memilih yang lain seperti itu. Dan aku lihat di sini sebenarnya ya dia memang masih memiliki ketertarikan, baik itu secara fisik ya. Kalau aku lihat di sini memang ada ketertarikan secara fisik dan ada juga gairah ya. Dan aku lihat memang di antara kamu dengan dia memang ada koneksi yang begitu kuat ya. Aku lihat di sini. Terus itu cuman aku lihat saat ini memang kamu dan dia sudah menetapkan batasan, mungkin kamu sudah membatasi diri dengan dia, kamu seperti sudah kayak memblok dia untuk tidak lagi dekat-dekat dengan kamu. Kalaupun dia bisa mendekati kamu atau menghubungi kamu, mungkin tidak kamu respon seperti itu. Ya, intinya di sini kamu sudah menunjukkan batasan dirimu terhadap dia, dan mungkin saat ini pun dia juga membatasi diri dengan kamu, ya. Dan aku lihat di sini ada ikatan seksual. Jadi gini, bisa jadi ya, kalau hayalan orang dewasa itu seperti apa sih secara seksual, paham ya? Nah itu, jadi kalau role modelnya itu gitu, kalau berhayal tentang hubungan yang seksual gitu, itu role modelnya dia, kalau kamu dia, kalau dia kamu, gitu, paham gak sih? Ya paham lah kalian orang-orang dewasa yang aku lihat di sini ya. Dan the lovers berarti belahan jiwa, ya aku lihat di sini. Tapi walaupun di sini dia mungkin banyak pilihan, ada si A, si B, si C, kamulah pilihan utamanya sebenarnya ya. Sebenarnya kamulah pilihan utamanya. Walaupun mungkin di sini dia sudah punya pasangan, tetap kamulah pilihan hatinya, pilihan utama di hatinya gitu ya. Jadi paham nggak pilihan utama di hati gitu ya. Jadi ya cuman kamu gitu. Ya walaupun saat ini secara fisik mungkin dia bersama yang lain, tapi hatinya tetap ke kamu gitu. Ya, cintanya ke kamu. Cuman ya gimana ya? Kalau misalkan walaupun kamu mau dibilang utama, tapi kalau dianya seperti itu ya sebenarnya menurut kamu pasti ala bodo amat ya, basi gitu ya, kayak percuma gitu kan ya, karena ya nggak ada action dan kelakuannya juga kayak gitu nggak apa sih, tidak mencerminkan bahwa kamu satu-satunya gitu ya. Ya kalau the lovers tuh memang biasanya hubungan yang on off sih ya, karena memang ada pihak ketiga, ada pilihan lain. Itu kan karmic relationship juga ya, jadi memang ada pihak ketiga. Tapi meskipun ya hubungan kalian atau kalian sudah berjalan ke arah yang berlawanan, kalian sudah masing-masing, kalian sudah fokus dengan hidup kalian masing-masing, aku lihat di sini kalian berdua akan bersatu kembali dalam suatu hubungan ya. Jadi makanya aku bilang tadi ya, hubungan ini memang biasanya itu on off, datang dan pergi, datang dan pergi seperti itu. Jadi kenapa? Karena ya itu kalian belahan jiwa, terus koneksi yang kuat di antara kalian, sehingga walaupun mau pergi sejauh apapun, perasaan itu nggak tenang, pikiran itu nggak bisa kemana-mana selain kamu, dia gitu. Ya, jadi kayak walaupun menghadirkan pihak lain atau bersama yang lain, itu perasaan dan pikiran itu nggak tenang, kembali lagi ke kamu, seperti itu. Ya, makanya selalu ada keinginan dorongan untuk balik lagi ke kamu, seperti bersatu lagi ke kamu, seperti itu. Ya, jadi karena ada ikatan yang kuat dan luar biasa, ditambah lagi memang kalian juga belahan jiwa, ya. Jadi apa ya, rasa cinta itu ya sejatinya ya pilihan utamanya ya kamu gitu. Aku lihat di sini, ya. Oke, mungkin selama ini
kamu tuh udah bener-bener wah sabar banget ya menghadapi dia. Karena aku lihat hubungan ini bener-bener perlu kesabaran yang ekstra banget ya. Jadi kalau aku lihat selama ini kamu tuh udah waduh kalau ditanya sabar udah kayak apalah, pokoknya udah sampai sesek kamu selalu sabar 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 terus-terusan ya. Terus juga ditambah lagi mungkin karena ada suatu keinginan atau informasi yang selalu dia tunda-tunda ke kamu. Entah ini tentang dia menyatakan perasaan dia sebenarnya sama kamu, pengen ngomong gitu ya, tapi dia tunda-tunda-tunda, atau ada rencana yang ditunda-tunda. Akhirnya ya udah kamu semakin lama semakin sabar nungguin dia kapan dia akan jujur atau terbuka gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini di antara kamu dengan dia selama ini tuh orangnya kayak sangat berhati-hati sekali, baik itu dalam bertutur kata, bertindak, berperilaku ya, agar ya mungkin takut nanti nyakitin, takut nanti salah, takut nanti begini, takut nanti begitu. Jadi kalau aku lihat kenapa dia sering menunda-nunda ya itu. Karena aku lihat di sini dia kayak sangat berhati-hati sekali dalam bertindak gitu ya. Dan aku lihat memang ada energi selama ini dia itu ingin melindungi kamu gitu. Entah ini dalam hal apa, tapi bisa jadi ya melindungi kamu agar kamu tidak terluka, agar kamu tidak kecewa, agar kamu tidak ikut-ikutan terjerumus dalam kesengsaraan hidupnya dia. Bisa jadi seperti itu. Ya dia ingin melindungi kamu. Terus juga dia ini selama bersama kamu ternyata selalu menunjukkan kewaspadaan. Mungkin memang ada rahasia yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, yang dia sembunyikan, kayak gitu ya. Terus juga mungkin bisa jadi juga karena dia itu masih kayak mikir tentang hubungan kamu dengan dia itu masih di awang-awang gitu loh. Maksudnya kayak belum pasti. Dia belum bisa untuk memberikan kejelasan, atau dia juga nggak tahu hubungan ini tuh sebenarnya mau dibawa kemana. Makanya di sini dia kayak sering waspada sama kamu gitu ya. Dia juga selalu bersikap defensif ya. Dan aku lihat juga ya gimana ya, hubungan kamu dengan dia selama ini tuh kayak cuman dijalanin aja, tapi kayak nggak punya ide, nggak punya arah tujuan, maunya digimanain, maunya kemana gitu ya. Jadi kayak nggak punya perencanaan seperti itu. Dia orang yang suka bermain dengan pikiran ya, jadi selama ini dia itu kayak pintar gitu memainkan pikiran kamu secara psikologis ya, jadi kayak manipulatif ya, dia akan memanipulasi kamu agar secara pikiran kamu itu takut kehilangan dia, kamu paranoid, kamu pokoknya pikiran kamu dibuat dia nggak tenang. Dia pintar sekali memanipulasi untuk membuat pikiranmu menjadi tidak tenang. Dia pintar sekali bermain dengan permainan pikiran ya. Sehingga aku lihat di sini mungkin sebagian banyak dari kalian secara mental tuh saat bersama dia ancur-ancuran ya. Ada yang bahkan sampai ke psikiater, psikolog ya, untuk bisa menenangkan mental kalian. Ada gangguan mental akhirnya kalian ya ketika bersama dengan dia. Bisa jadi juga kamu memang berdealing dengan seseorang yang NPD, sehingga kamu korbannya itu bisa sampai ke psikiater gitu, sampai minum obat untuk bisa menenangkan dan bisa waras gitu ya. Karena kalau jadi korban NPD tuh gitu memang bakalan ancur-ancuran secara mental ya, secara pikiran itu waduh gila-gilaan sih, paranoid, ketakutan, kecemasan ya, yang seperti itu. Bisa jadi kamu berdealing memang dengan seseorang yang NPD ya. Sehingga ya kamu tuh kayak terlihat bodoh gitu loh ya, terlihat bodoh ya karena dengan ya sebagai korban ya, memang terlihatnya kayak bodoh gitu. Tapi walaupun kamu sudah dimanipulasi seperti itu, biasanya korban NPD juga akan sulit untuk mengungkapkan perasaan dia atau mengungkapkan keluh kesahnya gitu ya. Kayak selama ini juga walaupun kalian sudah
sudah berpisah juga mungkin ada sebagian dari kalian yang sampai tidak punya apalagi untuk bisa dikatakan gitu ya. Jadi sampai kayak udah habis energi karena menjadi korban NPD. Biasanya seperti itu. Ya mau menghujat juga kayak nggak berguna gitu ya, kayak udah capek aja gitu, terkuras energi kalian. Yang penting udah bisa waras dan lepas dari dia aja udah bersyukur gitu. Paham ya aku lihat di sini. Intinya mau itu saat dulu bersama dia, masih sama dia, atau sekarang sudah berpisah, itu kayak kalian juga sudah tidak punya apa-apa lagi untuk bisa dikatakan. Ya, aku lihat di sini. Dan aku lihat memang sikap kamu saat ini sudah dingin, ya, sudah dingin. Kamu sudah benar-benar menunjukkan sikap kekecewaan terhadap dia, ya. Kamu sudah menunjukkan bahwa kamu kecewa banget sama dia. Bahkan mungkin ini sudah kamu tunjukkan sekali, gitu, ya. Dan aku lihat di sini nampaknya sudah ada tanda-tanda atau berita-berita buruk yang terjadi dalam hidup dia, gitu ya. Kalau aku lihat di sini, mungkin kamu sudah mendengar berita-berita buruk dari dia, ya itu mungkin dia saat ini kena karmanya, dia mendapatkan balasan atas apa yang telah dia lakukan terhadap kamu, seperti itu ya. Ada tanda-tanda berita buruk yang terjadi. Oke, kemudian aku melihat di sini dia memang orangnya selama ini tuh dingin banget dan orang yang pintar sekali memainkan pikiran. Mungkin selama ini dia tidak peduli terhadap kamu dan selalu membawa beban secara emosional di hubungan kalian, dan makanya di sini kamu dengan dia mungkin selama ini sering berkonflik dan membuat kamu selalu paranoid, ya, membuat kamu selalu ketakutan, cemas gitu ya. Dan aku lihat memang hubungan kamu selama ini membawa beban di dalam hidupmu, ya, membuat kamu merasa terbebani secara emosional, membuat kamu merasa paranoid, dan akhirnya menyebabkan konflik di antara kalian. Mungkin dia melakukan tindakan-tindakan atau memperlakukan kamu dengan buruk selama ini. Karena kalau aku lihat di sini sebenarnya ya, kamu ini berdealing dengan seseorang yang dulu ya sebelum sama kamu, dia ini pernah juga dikecewakan, pernah juga mungkin dikhianati, pernah gagal dalam pernikahan, pernah gagal dalam hubungan seperti itu, atau dia pernah diselingkuhi, pernah bercerai, pernah apalagi mau nikah, taunya pasangannya nikah dengan yang lain. Nah, intinya nih orang pernah terluka juga di masa lalunya dan mungkin itu belum bisa dimaafkan oleh dia sehingga menjadi trauma bagi dia, tapi traumanya ini justru malah dia lampiaskan ke kamu. Dia lampiaskan ke orang-orang yang menjalin hubungan dengan dia gitu, sehingga ya kamu jadi korbannya gitu. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya dia memang belum selesai dengan masa lalunya, terus kena deh kamu gitu karena dia belum selesai, kamu udah ngejalanin hubungan dengan dia atau kamu mendekati dia gitu ya. Jadi ini juga bentuk dari karma ya, karena mungkin yaitu dia belum selesai dengan masa lalu, kena deh kamu yang terluka, akhirnya sekarang dia yang kena karmanya kayak gitu. Ya, jadi kenapa dia memperlakukan kamu tidak baik, memperlakukan kamu dengan buruk, bahkan tidak menganggap kamu, tidak memperdulikan kamu, karena dia pun sebenarnya belum selesai dengan trauma dia di masa lalu. Itu ya, dia masih belum bisa memaafkan atau menerima bahwa dia itu pernah disakiti, pernah terluka, pernah pernah ada trauma gitu ya, atau ada trauma itu belum sembuh gitu ya. Ya, anggap aja nasib sial ya kamu bertemu dengan dia. Makanya aku bilang tadi ya, kamu bisa sampai ke psikiater. Ada sebagian dari kalian nih sampai yang ke psikiater gara-gara dia gitu. Oke, aku lihat di sini dia merasa saat ini kamu tuh kayak usaha yang telah kamu
jalani, atau mungkin kamu selama ini bekerja atau punya usaha sendiri gitu ya, selama ini kamu lakukan itu sepertinya sudah menuai hasil. Sekarang dia lihat kamu tuh kayak sudah sukses, berprestasi, mandiri secara materi ya. Karena ini Pentacles, Nine of Pentacles, berarti ini tentang materi. Di mata dia, kamu itu sudah sukses, kamu sudah berhasil, berprestasi, mandiri secara keuangan. Terus itu juga kamu sudah punya waktu luang, jadi mungkin dulu tuh kamu sibuk kerja kerja kerja, nggak ada apa ya, nggak ada waktu gitu ya untuk main media sosial aja, mungkin jarang banget ya. Nah sekarang tuh kamu mungkin sering dia lihat kok kamu sering bermain media sosial, berarti kamu ada waktu nih nganggur gitu ya. Ya karena dia lihat kamu itu dulu mungkin sangat berusaha banget untuk sukses, untuk meningkatkan bisnismu atau pekerjaanmu. Nah, sekarang dia lihat kamu sudah menuai hasil sehingga kamu sudah punya waktu luang untuk bersantai. Gitu ya. Entah karena bisnismu sekarang sudah maju ya, bisnismu sudah ada yang handle kayak gitu ya. Kamu tinggal terima keuangan aja atau gimana gitu ya. Ya, tapi dia lihat sekarang kamu tuh kayak udah punya waktu luang untuk leyeh-leyeh itu apa ya, santai ya, santai-santai gitu ya. Dia lihat kamu sepertinya sudah aman secara materi, baik-baik aja materinya, kamu nggak khawatir dengan keadaan keuanganmu seperti itu ya. Dia lihat kamu sekarang semakin mandiri dan memang mandiri secara materi. Terus itu aku melihat di sini memang aku lihat kamu itu memang menginginkan hubungan yang sama-sama mandiri ya. Siapapun pasangan yang mau bersama kamu itu, kamu memang pengennya punya pasangan tuh yang mandiri, karena kamu pun mandiri orangnya gitu ya. Kamu tidak bergantung, sehingga kamu menginginkan pasangan yang tidak juga bergantung. Tapi di satu sisi juga memang kamu orang yang akan selalu mendukung pasangan ya. Bahkan mungkin selama ini kamu terhadap dia pun gitu. Mungkin dia memang orang yang kamu lihat tuh orang yang mandiri, makanya kamu mau sama dia karena kamu pun orangnya mandiri gitu kan. Nah, terus itu walaupun kalian mungkin saking mandirinya ya sehingga tidak punya waktu yang cukup untuk berdua, untuk punya quality time, tapi kamu selalu mendukung dia. Apapun yang dia lakukan, kamu selalu dukung dia, kamu selalu support dia. Mau dia dalam keadaan terpuruk ataupun keadaan sukses, kamu selalu ada untuk dia. Jadi kalau aku lihat di sini, menurut dia kamu tuh orang yang selain mandiri, kamu juga orang yang kayak humble, perhatian, terus itu juga selalu mendukung dia. Kamu orang yang selalu ambisius ya dalam menginginkan sesuatu hal, terutama tentang materi ya, tentang uang, tentang keinginan memiliki barang, aset atau apapun gitu ya. Terus juga dalam hubungan juga kamu itu orangnya ambisius banget, pengen hubungan di antara kamu dengan dia selama ini tuh bisa berkomitmen. Itu sebenarnya dia tahu bahwa kamu itu pengen banget kamu dengan dia itu punya komitmen gitu. Tapi ya mungkin sayang ya sekarang sudah kandas. Bahkan dia ngerasa kok kamu tuh selama ini, dia tahu ya selama ini kamu tuh selalu menyemangati dia, kamu selalu mendukung dia. Terus itu juga kalau dia di sini punya bisnis atau pekerjaan, kamu selalu membantu dia gitu ya. Nah, dan aku lihat di sini ya, dia ternyata memperhatikan kamu ya. Dia melihat bahwa bisnis atau usahamu sekarang itu udah mulai maju ya, akibat dari ya kerja kerasmu selama ini. Terus juga aku lihat di sini dia juga pengen bisnis atau usaha dia atau pekerjaan dia juga maju gitu. Jadi kalau aku lihat kamu dengan dia itu sama gitu ya, kayak cerminan deh, sama-sama pekerja keras, sama-sama pengen mencapai tujuan bersama, yaitu tentang dalam hal materi ya, dalam hal kesuksesan. Kamu memang mungkin workaholic, dia juga workaholic gitu. Dan aku lihat sekarang ya, kamu dengan dia memang
ada waktu jeda. Jadi dia menganggap bahwa perpisahan di antara kamu dengan dia saat ini tuh bukan perpisahan yang benar-benar total, tapi dia menganggap bahwa saat ini kamu dengan dia meluangkan waktu untuk berjeda aja dulu, ya, karena di sini dia ingin menghargai kamu. Dan aku lihat di sini dia sudah tahu kok, dia sudah paham bahwa kamu selama ini bertahun-tahun berkorban demi dia, sampai-sampai kamu mungkin sering mengabaikan pekerjaanmu atau cita-cita kamu tertunda gara-gara dia, atau keinginan-keinginan kamu tertunda. Dia tahu, sehingga saat ini ya aku lihat dia melihat kamu tuh sekarang kan lagi workaholicnya banget gitu ya. Jadi makanya menurut dia ya udah, aku kasih ruang untuk kamu fokus aja dulu dengan pencapaianmu, dengan kesuksesanmu, dengan karirmu, seperti itu. Jadi dia menganggap ini jeda, gitu ya. Entah di sini kamu berpikirnya apa ya. Kalau aku lihat sih kamu kayak bodo amat kan sekarang sama dia, tapi dia menganggap bahwa situasi sekarang adalah hanya jeda untuk mencapai tujuan bersama dulu gitu, sama-sama pengen sukses dari materi ya. Dan apa ya, karena mungkin selama ini dia ngerasa kamu itu udah berkorban banget untuk dia, banyak berkorbannya, entah itu secara materi, waktu, perasaan, support, atau apapun ya. Jadi dia beranggapan kamu juga berhak untuk sukses, kamu berhak untuk meraih cita-citamu, apa ya, kebanggaan dirimu, prestasi dirimu gitu. Makanya di sini dia pun ingin memanfaatkan waktu ini untuk menghargai kamu, dan apa ya, menuai manfaat dari pengorbananmu selama ini yang bertahun-tahun itu. Jadi kayak bentuk bentuk timbal balik. Nggak timbal balik juga sih, apa ya, kayak ya udah deh gitu, kamu kan selama ini udah berkorban kan untuk aku, sekarang kamu kejarlah mimpimu gitu loh, paham nggak sih? Nah yang kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat saat ini memang dia itu saat ini memang sedang menghargai kebebasan dan otonomi dirimu. Kamu mau ngapain silahkan lakukanlah. Karena selama ini kamu tuh udah melekat banget gitu loh sama dia. Kamu tuh selama ini tuh udah berkorban banyak loh untuk dia, sedangkan dia mungkin selama ini tidak bisa membalas kamu apapun. Sehingga sekarang ketika tujuanmu adalah karir, tujuanmu adalah kesuksesan secara finansial, ya udah, dia tidak mengganggu kamu. Dia mempersilahkan kamu untuk kejarlah mimpimu, kejarlah kebebasanmu, kejarlah otonomi dirimu. Kayak gitu. Ya, menurut dia, kamu adalah sosok seseorang yang sangat setia. Ya, dia ngeliat kamu tuh orang yang setia banget. Terus itu kamu adalah penasehat spiritual yang baik bagi dia. Ya, karena mungkin kamu di sini tuh memang mungkin secara spiritual tuh bagus gitu ya. Apa ya, kamu mengenali dirimu mungkin secara spiritual, kamu itu paham tentang spiritualitas gitu ya, sehingga kamu adalah penasehat spiritual yang baik. Kamu orang yang sangat simpatik ya terhadap dia, penuh perhatian, orang yang humoris ya, orang yang penuh kasih sayang sama dia. Kamu itu pol-polan deh kalau ngasih kasih sayang sama dia gitu ya. Dan dia merasa bahwa kamu itu selama ini tuh sangat bergairah sama dia. Kamu tuh sangat udah kalau udah ngomongin gairah tuh ya makanya sampai terbucin-bucin gitu. Dia ngerasa kamu tuh sangat terbucin-bucin atau sangat bergairah sama dia. Dan apa ya, sebenarnya di mata dia kamu juga menarik sih gitu ya. Dan apa ya, dia merasa bahwa kamu tuh udah ya itu tadi terbucin-bucin, sangat-sangat suka banget gitu loh sama dia gitu ya. Terus itu kamu itu orang yang berorientasi pada keluarga, atau bisa jadi juga dia memang orang yang hidupnya itu berorientasi pada keluarga ya. Di mata dia kamu tuh orang yang sederhana ya. Sederhana tapi ngangenin tapi perfect gitu loh ya. Sederhana tapi perfect gitu ya. Jadi mungkin dia orang yang apa ya, ya kagum lah sama kamu ya.
Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang sudah menjadi sosok ayah, ya. Entah dia ini duda, sudah punya anak, atau dia memang punya pasangan, sudah punya anak. Yang pasti di sini dia adalah sosok ayah, ya. Dia sosok ayah, terus itu juga apa ya? Dia ini adalah orang yang gimana caranya siapapun yang bersama dia itu akan merasakan kenyamanan secara emosional, ya. Terus juga aku melihat di sini dia orang yang dia ini merasa bahwa ketika sama kamu, dia ngerasa kamu itu memberikan kenyamanan juga secara emosional. Terus juga kamu memberikan rasa kasih sayang yang penuh terhadap dia. Kamu memberikan rasa cinta yang penuh terhadap dia, seperti itu ya. Cuman dia rasa sekarang justru malah kamu melarikan diri dari dia. Jadi dia itu udah ngerasa nyaman, udah ngerasa enak sama kamu, tapi kenyamanan itu sekarang justru malah melarikan diri dari dia. Ya gimana ya, karena di sini aku lihat memang kamu ingin melepaskan dirimu dari dia. Kamu sudah menemukan jawaban yang tepat, yang benar, dan yang jelas apa yang sebenarnya terjadi di antara kamu dengan dia. Dan justru malah sekarang ketika kamu lepas dari dia, dia ngerasa kamu tuh justru malah kayak legowo, kayak lega gitu loh, kayak bebas gitu ya. Aku lihat di sini. Sepertinya kamu memang sudah menemukan jawaban dari teka-teki yang selama ini dia sembunyikan dari kamu, atau rahasia yang dia sembunyikan dari kamu, sehingga sekarang kamu seperti sudah bisa mengambil alih kendali atas dirimu sendiri dan atas keputusan dirimu sendiri. Karena kan dulu kan kamu itu kayak dimanipulasi gitu kan sama dia, sehingga untuk mengambil keputusan berpisah dengan dia aja kamu gak berani gitu ya, atau mengambil tindakan apapun itu kayak takut, yaitu karena dia pintar sekali memainkan pikiranmu, sehingga ada rasa selalu paranoid gitu kalau misalkan mengambil suatu keputusan tanpa sepengetahuan dia gitu ya. Jadi kamu kayak takut gitu. Nah sekarang justru malah dia lihat kamu tuh sudah bisa mengambil alih kendali atas dirimu, dan bahkan sekarang kamu tuh seperti sudah menolak untuk mempercayai dia lagi. Ya, kamu seperti sudah nggak mau lagi percaya sama dia. Walaupun mungkin kemarin sempet tuh dia misalkan apa ya, datang lagi atau komunikasi lagi dengan kamu, kayak kamu udah nggak nanggepin gitu. Kamu menunjukkan banget sikap kamu menolak untuk mempercayai dia lagi gitu. Ya. Dan sekarang justru malah kamu seperti sudah meyakini dirimu sendiri, kamu memiliki keyakinan pada dirimu sendiri bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah yang terbaik untukmu. Kamu justru malah benar gitu loh. Apa yang kamu lakukan sekarang berpisah dari dia malah membuatmu bahagia gitu. Ya, kamu sekarang justru bertahan dengan kepercayaanmu sendiri bahwa berpisah dengan dia adalah keputusan yang terbaik gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu sudah menghadapi rasa paranoidmu, kekhawatiranmu yang mana dulu takut banget ya untuk berpisah dengan dia. Dan aku lihat di sini kamu tuh sekarang berani speak up untuk mengatakan kebenaran ya, melepaskan kecemasan, dan justru malah sekarang tuh kamu lebih banyak atau lebih punya penuh pengharapan ya. Kamu penuh pengharapan untuk masa depan, untuk berdaya, untuk punya power, untuk berani melakukan apapun yang kamu mau gitu sekarang ya. Dan kamu sepertinya sudah healing, sudah sembuh dari itu tadi, gangguan mentalmu ya, kecemasanmu, paranoidmu, seperti itu ya. Kamu sudah sembuh, bahkan mungkin ada yang sudah move on ya. Dan kamu sekarang ya secara mental sudah tabah ya, sudah menerima, sudah ikhlas, sudah legowo gitu ya. Jadi secara mental aku lihat di sini kamu sudah tabah ya, ada ketabahan secara mental. Nah dia lihat sekarang kamu seperti itu ya, sekarang kamu secara mental tuh udah kuat gitu ya. Kamu udah kuat, di mata dia kamu sudah mulai berani, kamu sudah mulai kuat berdiri sendiri, kamu sudah kayak
apa ya, sulit untuk bisa goyah lagi dengan dia gitu kan, aku lihat di sini. Ya, dan aku lihat di sini kamu memang sudah siap untuk meninggalkan hubunganmu bersama dia yang mana dulu kamu pernah merasa terjebak dalam hubungan ini, hubungan yang tidak bisa memberikan kamu kenyamanan, hubungan yang penuh dengan rasa kekerasan, hubungan yang penuh dengan rasa sesak, ya, dan hubungan yang memberikan kamu kesedihan secara ekstrem. Makanya itu ya sampai ada yang ke psikiater, sampai yang secara mental terganggu, ya. Dan aku lihat di sini kamu sudah siap meninggalkan hubungan itu. Kamu sudah tidak peduli lagi dengan dia. Aku lihat di sini. Karena yaitu hubungan yang selama ini kamu jalani bersama dia adalah hubungan yang menimbulkan rasa kesedihan yang parah bagi kamu. Benar-benar rasa sakit banget gitu. Oke, dia rasa kamu sekarang itu justru malah lebih ambisius dengan materi, dengan karir, dengan keuangan. Kamu benar-benar lagi tekun banget dengan keambisian kamu. Apa nih yang kamu lagi ambisikan? Karir kah, keuangan kah, ya? Terus itu ya aku lihat di sini dia ngerasa kamu saat ini lagi fokus banget dengan tujuanmu, lagi banyak merencanakan banyak hal, ya. Terus juga kamu itu orang yang rajin belajar, ya, atau memang suka belajar. Belajar itu nggak harus dari buku, ya, nggak juga, mungkin dari pengalaman, ya, atau saat ini lagi ada yang sedang kamu pelajari dalam kehidupan atau dalam berbisnis gitu, ya. Dan di mata dia kamu sekarang tuh kayak membumi. Apa ya, membumi itu kayak ya nggak sombong gitu nggak sih, ya kan, membumi. Terus juga di mata dia kamu tuh tetap setia, ya. Dia merasa kamu tuh bukan orang yang gini loh, udah putus dengan satu laki-laki atau satu perempuan terus langsung tahu-tahu beberapa hari juga udah ada pengganti. Enggak, kamu nggak seperti itu. Ketika saat ini kamu sudah berpisah dengan dia, kamu masih tetap bertahan dengan dirimu, fokus dengan dirimu, meningkatkan value-mu. Kamu tidak ganjen gitu di luar sana, tidak cari-cari yang lain gitu, ya, tidak tebar pesona dengan yang lain gitu. Justru malah sekarang fokus dengan dirimu sendiri, ya. Jadi di mata dia kamu tuh orang yang benar-benar setia banget gitu, ya. Dan di mata dia kamu tuh orang yang sangat bisa diandalkan gitu, ya. Karena itu kamu mandiri, kamu bisa melakukan apapun sendiri gitu, ya kan. Terus itu Page of Pentacles. Aku lihat ya, kamu dan dia sebenarnya memiliki rasa pengabdian dan keteguhan yang kuat terhadap hubungan kalian gitu, ya. Jadi walaupun saat ini kalian sudah berpisah, ya, itu tadi aku bilang dia masih memiliki cinta abadi sama kamu, ya. Dan kamu pun begitu, mau sekarang kamu ada pasangan ataupun tidak, ya, rasa cinta itu masih ada untuk dia. Cuman ya itu tadi aku bilang, kamu sudah terlanjur kecewa gitu, ya. Jadi makanya kayak ya udah deh, rasa cinta ini mending dikubur aja. Kayak kamu sudah tidak percaya lagi gitu dengan entah dengan cinta, entah dengan orangnya, ya. Seperti itu. Karena kalau aku lihat di sini sebagian nyala api di hubungan kalian sudah memudar, ya. Aku lihat di sini gairah, bisa jadi gairah, perjuangan, ya, pengorbanan, ya. Jadi nyala api itu dalam hal apalah, mau gairah, cinta, perjuangan, pengorbanan, itu nampaknya memang sudah memudar, ya. Terus juga aku melihat di sini dia melihat saat ini ketika kamu melajang, ketika saat ini kan kamu lebih banyak nih, ya, belum ada pasangan kan. Nah, dia ngelihat kamu sekarang justru malah kayak lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan cinta-cinta baru atau orang-orang baru. Jadi dia ngerasa kayak kamu tuh kayak sekarang tuh mulai banyak deh lawan jenis yang ngedeketin kamu, menawarkan hubungan seperti itu. Dan ya memang iya, aku lihat di sini, ya, ketika kamu saat ini lajang, fokus dengan dirimu sendiri, justru malah banyak ada beberapa lawan jenis, ya, pria atau wanita yang mulai mendekati kamu,
untuk menawarkan cinta sama kamu ya, dan aku lihat juga kamu welcome aja, cuman ya nggak murahan juga. Aku lihat di sini kamu tidak jual murah gitu ya, aku lihat di sini. Karena di sini aku lihat memang kamu juga perlu ada niat juga sih, walaupun mereka semua datang menawarkan cinta ke kamu, tapi kamu juga kayak kayak kalau kamu nggak sir sama mereka juga, kamu nggak akan tebar pesona atau kamu nggak akan welcome banget sama dia gitu, sama mereka semua gitu ya. Mungkin hanya sekedar diajak kenalan ya kenalan, say hello gitu ya, tapi nggak intim, nggak mengejar-ngejar mereka, jadi nggak jual murah gitu ya. Aku lihat di sini karena di sini Page of Pentacles itu menandakan kamu perlu apa ya, kayak meraih ya, kamu perlu ada effort juga, usaha untuk bisa bersama dengan orang-orang yang datang itu gitu ya. Jadi harus ada effort. Jadi nggak siapa yang datang hayu, siapa yang datang hayu, nggak gitu. Aku lihat di sini ya. Kamu juga butuh effort untuk bisa bersama dengan mereka. Karena itu ya, aku lihat kalau kamu nggak serak ya nggak kamu lakukan, nggak kamu jalani hubungan itu bersama mereka, orang-orang baru. Terus itu juga aku lihat di sini nampaknya kamu kayak lebih fokus untuk terus maju dengan apa yang saat ini kamu minati ya, bahkan tanpa ragu-ragu. Aku lihat di sini kamu pengen apa nih, pengen punya usaha baru. Kamu akan cari gimana nih biar bisa usaha baru ini sukses, lancar gitu ya, bisa menghasilkan keuntungan, bisa dikenal. Nah, seperti itu ya, aku lihat di sini. Ya, aku lihat di sini kayak walaupun mungkin nggak langsung satset ya. Aku lihat di sini kamu juga nggak satset juga sih. Aku lihat memang ada keinginan untuk memiliki atau melakukan sesuatu, cuman ya itu kalau kamu nggak pengen banget ya nggak kamu lakukan juga, berarti masih direncanakan aja tuh di otak kamu. Nah, itu yang aku lihat ya, mau itu dalam percintaan, mau itu dalam bisnis, karir, atau apapun, kalau kamu nggak pengen banget, masih di otak aja tuh rencana, atau misalkan kamu masih belum bisa menemukan jalan untuk satsetnya ya, masih ada di otak kamu aja, itu aku lihat ya. Oke, kemudian apa nih, Ten of Swords. Dia merasa bahwa saat ini kamu bertahan dari kehancuran hidupmu saat menjalin hubungan dengan dia. Kayaknya dia ini tahu ya bahwa ketika dia bersama kamu tuh ancur-ancuran secara mental. Ya, bahkan mungkin ada yang tahu bahwa mereka itu tahu bahwa kamu sampai ada yang ke psikiater untuk menenangkan mentalmu, itu juga ada. Jadi dia ngerasa bahwa kamu tuh benar-benar bertahan sekarang untuk kewarasan hidupmu, untuk kewarasan dirimu, kayak gitu. Aku lihat di sini ya. Kalau misalkan kalian nggak sampai ke psikiater, ya berarti di sini kalian menyembuhkan diri kalian sendiri gitu ya, dan kalian bertahan dengan itu. Intinya di sini dia, orang masa lalumu ini, itu kayak ngelihat kamu sekarang itu kayak menyelamatkan dirimu aja gitu. Kamu ingin waras saat ini gitu ya. Jadi dia lihat keadaan kamu sekarang semakin membaik ya, baik itu secara mental, karena sword itu biasanya tentang perasaan ya. Jadi secara perasaan kamu sekarang tuh kayak udah baik gitu. Secara mental ya, sword itu juga tentang mental. Jadi secara mental kamu tuh udah baik, udah keadaannya baik gitu ya. Terus itu juga kamu itu mulai menghindari triggermu, menghindari stresormu, menghindari kehancuranmu. Jadi salah satunya adalah dia, makanya di sini kamu menghindari dia banget. Ya, aku lihat di sini ya. Dia ngeliat banget, dia kayaknya tahu bahwa kamu itu saat ini menghindari apapun yang membuat kamu terluka. Ya, dia ngeliat banget, dia tahu banget gitu. Dan saat ini dia rasa ya kamu itu sudah belajar dari kesulitan di masa lalumu. Aku lihat di sini memang kamu tuh kalau misalkan punya suatu kekhawatiran, biasanya itu benar-benar terjadi kekhawatiran kamu itu beneran nyata. Jadi kayak insting, kayak
telepati, insting ya, insting, nalurinya kamu tuh kuat. Aku lihat di sini kalau kamu udah ngerasa, duh kayaknya ada sesuatu nih yang terjadi, beneran terjadi gitu ya. Dan aku lihat di sini untuk masalah hubungan kalian berdua, kamu nampaknya memang sudah merasa hubungan ini sudah tidak bisa ditolong. Ya, kamu sudah tidak bisa memperbaiki hubungan ini, kamu sudah tidak tahu juga harus bagaimana memperbaiki hubungan ini, sehingga kamu memilih untuk bangkit dari masalah ini. Kamu sudah tidak mau lagi memaksakan segala sesuatunya, gitu. Ya, aku lihat di sini kamu bangkit dari keterpurukanmu saat menjalani hubungan dengan dia, saat masih bersama dengan dia, gitu ya. Jadi kamu di sini aku lihat memang menyerah untuk memperbaiki hubungan, gitu. Karena ya nggak ada jalan gitu. Karena ya intinya aku lihat di sini kamu merasa hubungan ini sudah tidak tertolong lagi, gitu. Melihat dari sisi kamunya juga secara mental jadi ancur-ancuran ya saat memperjuangkan hubungan ini, ya ngapain juga mau ditolong hubungan ini gitu loh, paham ya aku lihat di sini ya. Ten of Swords reverse ya, hubungan ini memang sudah gagal, kamu merasa bahwa hubungan ini sudah gagal, sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya, dan mungkin dia pun merasakannya atau dia pun sudah melihat bahwa memang hubungan ini sudah gagal, sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan aku lihat di sini dia lihat kamu nampaknya memang sudah meninggalkan hubungan ini karena hubungan ini membuatmu tersakiti, hubungan ini penuh dengan kekerasan baik itu secara mental, emosional ataupun fisik. Terus itu juga aku melihat di sini dia ngerasa bahwa dia kayak dia mampu gitu loh. Dia ngerasa bahwa dia kayak masih bisa bertahan, bisa memperbaiki hubungan. Seperti itu. Ya, aku lihat di sini. Cuman untuk saat ini nampaknya butuh cari aman dulu gitu. Dia ngerasa bahwa kayak dia itu bisa memperbaiki hubungan di antara kalian. Tapi untuk sekarang, untuk hari ini, dia merasa bahwa kita harus cari aman aja dulu gitu. Paham gak sih? Jadi kayak butuh istirahat aja dulu. Makanya di sini dia nganggep hubungan ini dijeda aja. Hubungan ini dijeda. Kalau kamu kan memang menganggap hubungan ini udah selesai gitu kan. Kamu udah gak peduli lagi. Tapi kalau dia masih menganggap hubungan ini jeda, atau dia masih beranggapan bahwa dia bisa merubah situasinya. Cuman untuk sekarang, menurut dia kita cari aman aja, kita cari tempat aman aja, yaitu dengan ya udah kasih ruang dan waktu aja untuk kita masing-masing aja dulu. Nah gitu ya kalau aku lihat di sini. Dan Ten of Swords reverse, berarti aku lihat perpisahan ini menyakiti dia ternyata ya. Perpisahan ini menyakiti dia, perpisahan ini menimbulkan rasa kesedihan, dan ya aku lihat di sini juga memang kenapa kamu berpisah ya karena hubungan ini menyakitkan gitu ya. Oke, apalagi yang mau kita lihat di sini? Apa sih yang ingin dia ungkapkan terhadap kamu ya tentang perasaannya yang mungkin masih dia sembunyikan dari kamu? Apa yang ingin dia ungkapkan sama kamu tentang perasaannya yang mungkin masih dia sembunyikan dari kamu? Okay. You don't know how hard it was to let you go. Tahu nggak sih kalau sebenarnya aku melepaskanmu seperti ini tuh berat banget. Melepaskanmu itu berat, kata dia ya. I know I mess up everything. Ya, aku tahu bahwa aku telah kehilangan segalanya. Ya, termasuk kamu, termasuk kepercayaanmu, kasih sayangmu, kepedulianmu, cintanya kamu, ya, rasa cintamu terhadap dia kehilangan semuanya, gitu ya. Aku lihat di sini termasuk semuanya, ya, everything mess up, ya. I know I mess everything. I mess up everything. I know I mess up everything, ya.
Miss. I feel you leaving me behind. Ya, dia tahu ya bahwa kamulah yang telah meninggalkan dia duluan. Ya, kamu yang meminta pergi dari dia, meminta bercerai, meminta berpisah dari dia duluan. Kamu meninggalkan dia begitu saja, gitu. Ya, kenapa gitu? Dia merasa kamu meninggalkan dia begitu saja, meninggalkan dia di belakangmu gitu ya. Jadi kamu kayak berbalik meninggalkan dia begitu saja. We both know I'm not the one for you. Ya, kita berdua tahu bahwa uh, bahwa aku bukan satu-satunya untukmu. Ya, dia jadi tahu diri bahwa kamu berhak memilih dengan siapa kamu ingin berpasangan gitu. Oke, kemudian finding out the truth crush me. Oke, jadi kalau aku lihat di sini ada yang sudah terbongkar dari apa yang selama ini dia tutup-tutupi, dan kamu sudah tahu itu, dan ternyata apa yang dia sembunyikan ternyata selama ini dari kamu, dan kamu sekarang ketahui itu benar-benar menghancurkan dia, ya, menghancurkan hubungan kalian, dan akhirnya merugikan dia sendiri, ya, menghancurkan dirinya sendiri gitu. I bury myself in word to forget you. Ya, jadi saat ini kalau aku lihat memang dia sedang menenggelamkan dirinya dalam pekerjaan untuk bisa melupakan kamu, karena di sini dia tidak bisa melupakan kamu. It was my fault, but I blame you. Ya, dia sadar, dia tahu bahwa semua ini itu salah dia, tapi dia justru malah menyalahkan kamu. Ya, jadi dia di sini menyadari bahwa dia yang salah, tapi dengan keegoisannya, dengan ketidakmauan dia ini untuk disalahkan, makanya di sini dia mengkambing hitamkan kamu, menyalahkan kamu, akhirnya kamu mengambil situasi atau tindakan berpisah dari dia, dan di sini dia tidak terima, seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate, ya udah, nggak usah dipaksakan, dan berarti kemungkinan keadaanmu baik-baik saja ya, keadaan percintaanmu baik-baik saja. Nah, kalau aku lihat pembacaannya saat ini ya tidak bagus, tapi kalau dari sisi kamu sih aku lihat fine-fine aja ya. Oke, untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di situ ada Gemini. Ya, itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 27, 22, 28, 30, 18, 6, 19, 25, 26, 3, 9, 11, 5, 14, 1, 20, 12, 4, 12, 4, 15, 7, 31, 29, 10, 21, 2, 24, 16, 23, dan 8. Kemudian bulannya ada Juli, Mei, Maret, April, Februari, November, Agustus, Januari, Juni, September. Kemudian sionya, bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio monyet, sio macan, sio kelinci, sio tikus, sio kuda, sio ular, sio kerbau, sio naga, sio kambing, dan sio ayam. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. Silakan disituasikan saja. RVZ, MPIFW, CUYJGXOT, SKAHNDLBQ. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.